Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweriani dari Bang Wilson. Turut berduka cita Min buat tambah-tambah untuk beli kopi temenin keluarga. Terima kasih banyak ya Bang Wilson. Sorry kemarin aku libur sehari. Dari Bang Mario, Mimin dah nggak kaget ya kalau Saweria dari Bang Mario nih hampir tiap hari guys. Buat ngopi Bang Teo biar semangat terus uploadnya. Terima kasih banyak Bang Mario. Dari Kak Santi ya, buat ngeteh Kak. Wah komplit ya. Ada kopi, ada teh guys. Wih, buat kalian yang udah Saweria Mimin, Bang Wilson, Bang Mario sama Kak Santi, thank you banget ya. Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu sekeluarga. Amin. Oke lah, langsung saja pada videonya. Setelah mengambil keputusan, Tanyun membungkuk dan berkata, "Komandan, pada hari ulang tahun putra dan putri Tuan Tianjun, bawahan ini tidak akan mengecewakan dirimu." Bagus. Raja Dewa Baicheng tersenyum dan menghela nafas. 10.000 tahun yang lalu, aku juga membawa seseorang dari pasukan elit. Saat itu, prajurit yang aku bawa mati secara tak terduga. Itu membuatku malu. Aku harap kali ini kamu bisa memberiku perjuangan untuk kemuliaan. Tentu saja, keselamatan adalah yang utama. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu akan mengakui kekalahan. Hidup adalah hal yang paling penting. Tujuan kedua membawamu ke sana adalah untuk membiarkanmu melihat dunia. Karena pada hari upacara ulang tahun, Xi Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme juga akan membawa murid-murid mereka ke perjamuan. Aku harap kamu dapat tampil dengan baik dan memenangkan hati Tuan Lingxia Tianjun. Sejak saat itu, kamu dapat berjalan dengan mantap. Mendengar ini, Tanyun tampak bersemangat. Terima kasih atas kebaikan komandan. Ya, setelah Raja Dewa Baicheng mengangguk, dia berkata, "Aku mendengar 19 tahun yang lalu, ketika kamu pertama kali memasuki alam elit, Xiao Xihan mempermalukanmu dan dihabisi olehmu. Ingat, jika masih ada orang yang menyusahkan dirimu, kamu bisa menghabisi mereka. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, pergilah ke Baizhong." Setelah mendengar ini, Tanyun merasakan perasaan hangat di hatinya, dan dia bisa merasakan bahwa Raja Dewa Baicheng sangat baik padanya. Raja Dewa Baicheng menepuk bahu Tanyun dan memperingatkan, "Baiklah, cepat berkultivasi. Kamu hanya memiliki waktu 34 tahun. Saat itu, lalu kita akan bergegas ke kota Dewa Hongmeng. 34 tahun kemudian, kamu pergi ke Baizhong dan memintanya untuk mengirimmu keluar dari alam elit. Setelah itu, Raja Dewa Baicheng menghilang begitu saja." Tanyun berbalik dan berubah menjadi bayangan, menyapu pagoda 9 bintang, dan duduk bersila dengan mata dingin. "Guanyong, aku akan membiarkanmu hidup selama 40 tahun lagi, dan kemudian aku akan mengambil hidupmu. Dan Lingxia Tianjun, kamu pemberontak, aku akan membersihkanmu cepat atau lambat." Setelah itu, Tanyun menjadi tenang, dan ketika tangannya membentuk segel di dadanya, tiba-tiba roh surga dan bumi yang kaya di hutan kuno bergegas ke pagoda dengan panik, bergegas ke dalam kolam spiritual Tanyun. Pada saat yang sama, begitu Tanyun memikirkannya, semua mata air surgawi di cincin terbang keluar dan menggantung di depannya. Segera setelah itu, Tanyun mulai memurnikan mata air surgawi. Waktu berlalu seperti anak panah. Waktu di dunia luar, 26 tahun telah berlalu. Di dalam pagoda, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, dan aura dewa surgawi tingkat 3 melonjak dari tubuhnya. Tanyun menghabiskan 2,18 juta tahun di pagoda. Alasan mengapa itu begitu cepat, Tanyun tahu, karena manfaat mata air dewa surgawi yang begitu besar. Dengan senyum di wajahnya, Tanyun berbisik pada dirinya sendiri, "Sudah waktunya untuk berlatih tubuh tirani Hongmeng Cahaya tingkat ke-21. Tanyun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan berdiri di langit dunia Hongmeng. Tanyun melihat ke bawah dan menemukan bahwa benua Hongmeng dengan Tan Mansion sebagai pusatnya telah berkembang menjadi 10 juta mil. Melihat Tan Mansion, mata Tanyun menunjukkan pemikiran yang mendalam.
Ibu, ayah, kakek, dan sekte suci Huangfu, apakah kalian baik-baik saja? Aku sangat merindukan kalian. Tanyun menarik kembali kesadarannya dan berkata dengan tajam, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Cairan Hongmeng telanlah untukku. Segera, cairan Dewa Hongmeng yang seperti lautan. Ketika mereka berputar di sekitar Tanyun dengan kecepatan tinggi, mereka pecah menjadi aliran kecil dan menembus ke alis Tanyun. Kemudian, cairan Hongmeng mulai mengalir di tubuh Tanyun, melahap kulit, daging, darah, meridian, otot, dan tulangnya. Rasa sakit yang parah melonjak dari seluruh tubuh membuat fitur wajah Tanyun sangat terdistorsi, dan wajahnya sama mengerikannya dengan kura-kura. Meski begitu, Tanyun tetap diam. Waktu di dalam pagoda, setelah 30.000 tahun, seluruh kulit tubuh, daging, darah, meridian, tulang dan otot Tanyun menghilang. Seperti kerangka berdarah yang dibungkus organ dalam, dia duduk bersila di pagoda. Setelah itu, cairan Hongmeng keluar dari alis dan tulangnya, dan mulai menutupi tulang seluruh tubuh. Waktu di dalam pagoda, setelah 37.000 tahun, Tanyun menjadi utuh kembali. Itu berarti bahwa tubuh tirani cahaya tingkat ke-21 Tanyun telah memasuki tahap kecil. Dengan kekuatan fisik, dia bisa menghancurkan artefak rendah tingkat kelima. Jika Tanyun menggunakan baju besi kematian, kekuatannya akan meningkat tajam lagi. Dan dia memiliki kekuatan untuk merobek artefak rendah tingkat 6 hanya dengan tangan kosong. Saat Tanyun naik ke udara, ukurannya tiba-tiba melonjak hingga 7.000 kaki. Yang mengejutkan adalah aura kehidupan yang kuat merembes dari tubuh Tanyun, seolah-olah Tanyun adalah sumber kehidupan. Tanyun mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dalam pikiran Tanyun, langit di atas kepalanya dalam kehampaan seperti riak air, berubah menjadi bola cahaya putih bersih. Diameter bola cahaya sangat besar, dan aura kehidupan yang memancar darinya 100 kali lebih agung daripada aura kehidupan yang keluar dari tubuh Tanyun. Betul sekali, setelah Tanyun menggunakan tubuh tirani Hongmeng cahaya, jika dia terluka, kecepatan pemulihan cederanya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan bola cahaya putih murni 10.000 kaki itu adalah kekuatan supranatural keempat yang dihasilkan oleh Tanyun setelah mengolah tubuh tirani Hongmeng. 4 kekuatan, yaitu pembalik waktu, sangkar luar angkasa, armor kematian, dan sumber kehidupan. Sumber kehidupan adalah kekuatan gaib yang sangat bertentangan dengan langit. Selama Tanyun masih memiliki nafas, begitu dia menggunakan sumber kehidupan dan menelannya, dia akan langsung utuh kembali. Tentu saja, kekuatan gaib ini, seperti 3 kekuatan gaib lainnya, hanya dapat digunakan setahun sekali. Tanyun tersenyum puas dalam satu pemikiran. Sumber kehidupan menghilang. Saat berikutnya, rambut Tanyun menari, dan seberkas kesadaran keluar dari pagoda dan bergegas ke awan. Pada akhirnya, ketika kesadaran meluas hingga 750 miliar mil, itu berhenti. Perlu diketahui bahwa kesadaran semi suci tingkat 2 dapat mencangkup radius 600 miliar mil. Semi suci tingkat 3 dapat mencangkup radius 650 miliar mil. Semi suci tingkat 4 dapat mencangkup radius 700 miliar mil. Dan kesadaran semi suci tingkat 5 dapat mencangkup radius 750 miliar mil. Tanyun, dewa surgawi tingkat 3, jiwa-dewanya sebanding dengan semi suci tingkat 5. Itu berarti bahwa selama Tanyun menggunakan mata dewa Hongmeng, dia dapat dengan mudah mengendalikan semi suci tingkat 5 biasa. Tanyun menarik kembali kesadarannya, dan senyum terbentuk di sudut mulutnya. Dengan kekuatanku saat ini, tanpa menggunakan mata dewa Hongmeng, formasi pedang pembantai dewa Hongmeng, teknik pedang pembantai dewa Hongmeng, dan 4 kekuatan supranatural, aku dapat dengan mudah menghabisi semi suci tingkat keempat. Bahkan dalam menghadapi semi suci tingkat 6 biasa, aku tidak takut. Jika aku menggunakan semua cara, kekuatanku akan sebanding dengan semi suci tingkat ketujuh. Jika aku menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng secara tak terduga, aku mungkin setara dengan semi suci tingkat 8. 2 hari kemudian, aku akan pergi ke kota Dewa Hongmeng. Di depan Lingxia Tianjun, aku pasti tidak bisa menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng.
Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika aku tidak menggunakan cara apapun selain langkah Dewa Hongmeng, aku dapat menggunakan latihan lain untuk mengalahkan dewa prajurit yang paling menonjol di bawah 99 Raja Dewa lainnya. Tan Yun membuang senyumnya, tampak penuh harapan dan berkata pada dirinya sendiri, Yushu, tunggu aku. Tidak peduli apa kali ini, aku akan mengalahkan prajurit Raja Dewa lainnya, dan kemudian mengalahkan putra dan putri Lingxia Tianxun, dan mendapatkan batu pemulihan jiwa. Selama kamu mendapatkan batu pemulihan jiwa, aku akan dapat membangkitkanmu sesegera mungkin setelah aku menemukan klan peri di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh pagoda bintang 9 untuk memeriksa kekuatan orang lain dan binatang buas. Ditemukan bahwa ranah manusia dan binatang telah meningkat. Tan Yun akan mengikuti Raja Dewa Bai Cheng ke kota Dewa Hongmeng 2 hari kemudian untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun anak-anak Lingxia Tianxun dan memberitahu semua orang. Kemudian mata Tan Yun berkedip dan dia berkata, Subing, kalian semua berlatih di sini dulu. Aku akan menemukan cara untuk membuat Raja Dewa Bai Cheng setuju untuk mengizinkan pagoda bintang 9 ini dibawa olehku. Dengan cara itu, aku tidak akan mempengaruhi kultivasi kalian. Kamu tunggu aku di sini, dan aku akan kembali paling lama 1 hari. Shen Subing berkata, baik suamiku. Setelah itu, Tan Yun melangkah keluar dari pagoda 9 bintang, berubah menjadi bayangan, dan melesat ke langit. Saat dia muncul di awan, dia menggunakan teknik tembus pandang untuk menghilang. Segera, Tan Yun melepaskan kesadarannya, yang sebanding dengan semi suci tingkat 5, meliputi pagoda 9 bintang. Tan Yun selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia tahu ada banyak orang yang ingin merugikan dirinya. Sebelum pergi, dia harus memastikan apakah ada orang yang akan menyerang orang-orang di sebelahnya. Sesaat kemudian, Tan Yun menemukan melalui kesadarannya bahwa 2 prajurit bintang 8 telah diam-diam terbang keluar dari langit dan mendarat di luar pagoda, dan mereka akan memasuki pagoda. Tan Yun memarahi diam-diam, dan pada saat berikutnya, dia turun dari langit dan muncul di pintu masuk menara, menghalangi jalan bagi mereka berdua. Menghadapi Tan Yun yang telah pergi dan kembali, keduanya jelas terkejut. Salah satu dari mereka berkata, kami ingin masuk dan berlatih. Tan Yun mengulurkan jari dan berkata dengan sungguh-sungguh, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, ada orang di dalam. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kamu ingin menyerang orang-orang di sekitarku? Pada saat ini, salah satu prajurit surgawi bintang 8 berkata dengan tajam, Jing Yun, kamu sangat berani. Mata Dewa Hongmeng. Setelah Tan Yun memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, 2 cahaya merah aneh keluar dari matanya, dan mereka berdua tercengang. Katakan, mengapa kamu datang? Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak mereka berdua. Keduanya berkata serempak, kami khawatir kami bukan lawanmu, jadi kami ingin menangkap orang-orang di sekitarmu dan mengancammu. Siapa dalang di balik layar? Tan Yun bertanya lagi. Begitu mereka berdua ingin berbicara, tiba-tiba aura kuat turun dari langit dan menghantam mereka berdua. Seluruh tubuh mereka berdua pecah. Tan Yun tiba-tiba melihat ke langit dan menemukan bahwa aura telah menghilang dan tidak ada seorang pun di langit. Rupanya mereka dibungkam. Tan Yun menilai dari aura bahwa orang yang menghabisi keduanya adalah semi suci tingkat 5. Mata Tan Yun tajam dan gelap. Orang ini seharusnya Liang Li. Liang Li, ketika aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan menangkap dirimu. Pada saat ini, seberkas cahaya putih turun dari langit dan berubah menjadi pemuda berjubah putih di depan Tan Yun. Liang Li telah datang. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa Liang Li adalah seorang semi suci tingkat 5. Pada saat ini, Tan Yun bahkan lebih yakin bahwa orang yang baru saja menghabisi dan membungkam adalah Liang Li. Liang Li dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun dan berkata dengan tegas, Jing Yun, di siang bolong, kamu berani menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Menurut peraturan militer, aku harus meluruskan hukum di tempat. Jenderal muda datang tepat waktu. Tan Yun berkata dengan nada terukur, itu bagus. Aku hanya merasa bahwa pembunuh yang menghabisi mereka berdua adalah seorang semi suci tingkat 5. Dan kamu juga begitu. Auramu semi suci tingkat 5. Apakah ini hanya kebetulan?
Jenderal muda, kamu benar-benar mampu. Kamu mengirim 2 orang untuk berurusan denganku, lalu menghabisi mereka dan menyalahkan diriku. Liang Li meraung. Anak ini hanyalah dewa surgawi tingkat 3. Dia tidak bisa merasakan auraku ketika aku baru saja menghabisi mereka berdua. Dia pasti telah menggertakku ketika dia mengetahui tentang ranahku. Kamu harus ikut jenderal muda ini. Tanyun mencibir. Jika kamu memiliki kemampuan, coba saja. Tanyun memutuskan bahwa jika pihak lain benar-benar menyerangnya, bahkan jika dia kalah, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Liang Li ingin melakukan sesuatu, namun tiba-tiba sebuah suara tua terdengar di langit. Berhenti. Detik berikutnya, Bai Zhong terbang ke tempat latihan dan melindungi Tanyun di belakangnya. Dia memelototi Liang Li. Kecuali komandan besar Raja Dewa Bai Cheng, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Jing Yun. Liang Li memandang Bai Zhong. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bai tua, baru saja Jing Yun menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jenderal muda ini hanya bertindak sesuai dengan peraturan militer. Tanpa menunggu kata-kata Liang Li, dia dipotong oleh Bai Zhong. Pergi. Orang tua ini melindungimu, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah Liang Li mendengus dingin, dia menatap Tanyun dan Bai Zhong dengan tatapan ganas, lalu dia menghilang. Tanyun mengerutkan kening dan bertanya, Bai tua, mungkinkah Liang Li memiliki latar belakang? Kalau tidak, bagaimana dia berani menentangmu seperti ini? Bai Zhong berkata dengan sungguh-sungguh, Liang Li adalah satu-satunya cucu komandan Liang Yuan. Itu sebabnya dia begitu sombong dan mendominasi. Jika itu orang lain, orang tua ini pasti sudah menghabisinya. Tanyun tidak pernah menyangka latar belakang Liang Li begitu besar. Ada 3 komandan di pasukan keluarga Bai, yaitu Su Ben, Fang Sheng, dan Liang Yuan. Bai Zhong berkata, Jing Yun, kali ini aku mempermalukanmu, dan tolong jangan beritahu Raja Dewa karena keterlambatanku. Sepertiga dari pasukan keluarga Bai kami diatur oleh Komandan Liang Yuan. Aku tidak ingin menyebabkan keretakan antara Raja Dewa Bai Cheng dan Komandan Liang Yuan karena ini. Mendengar itu, Tanyun berkata, Baiklah, aku mengerti masalah ini. Aku akan berurusan dengan Liang Li sendiri di masa depan, agar tidak membiarkan Raja Dewa Bai Cheng dan Paman Bai Feng campur tangan. Pada saat ini, Bai Zhong berkata, Jing Yun, jika kamu membalas dendam, kamu akan membahaskan dendam seperti seorang pria sejati. Orang tua ini berasal dari Raja Dewa Bai Cheng, jadi aku tidak dapat membantumu berurusan dengan Liang Li. Namun, di masa depan, ketika kamu menjadi kuat, kamu bisa diam-diam menyerangnya. Selama itu cukup untuk tidak melibatkan Raja Dewa Bai Cheng. Kalau tidak, begitu Komandan Liang Yuan dan Raja Dewa bermusuhan, pasukan keluarga Bai kemungkinan besar akan hancur. Tanyun mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, dan dia berkata, Bai tua, dapatkah kamu mengirim junior ini untuk meninggalkan alam elit? Junior ingin bertemu dengan Raja Dewa, dan bertanya apakah junior dapat mengambil pagoda bintang 9. Bai Zhong tersenyum dan berkata, hal sepele ini jangan Raja Dewa Bai Cheng, orang tua ini yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, pagoda 9 bintang di sini masih banyak yang kosong. Di masa depan, kamu akan mengambil satu dan membawanya bersamamu untuk berlatih. Tanyun cukup bersemangat. Terima kasih Bai tua. Sama-sama. Bai Zhong berkata sambil tersenyum. Tuan Raja Dewa telah menjelaskan bahwa lelaki tua ini harus memperlakukan Tuan Muda Jing sebagai tuan kecilnya. Jadi jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, datang saja dan temukan lelaki tua ini. Tanyun mengangguk dan berkata, Bai tua, dalam 2 hari, kamu akan membawaku keluar dari alam elit, dan aku akan mengikuti Raja Dewa Bai Cheng ke kota Dewa Hongmeng. 2 hari kemudian, Tanyun membawa pagoda bintang 9, mengikuti Bai Zhong menjauh dari alam elit, dan datang ke istana Raja Dewa di puncak King Tian. Dia bertemu Raja Dewa Bai Cheng di aula konferensi. Raja Dewa Bai Cheng menginstruksikan Komandan Su Ben, Komandan Fang Sheng, dan Komandan Liang Yuan untuk menjaga kota King Tian dan mencegah invasi pasukan iblis. Setelah terbang keluar dari kota militer King Tian, Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Komandan besar, akankah bangsawan lain di alam Dewa Hongmeng pergi mengikuti upacara ulang tahun? Dulu para bangsawan tidak akan pergi, tapi kali ini mereka akan pergi.
kata Raja Dewa Baicheng. Mengapa? Tanya Tanyun. Raja Dewa Baicheng menjelaskan, karena Lingxia Tianjun berjanji kepada San Peng dan Raja Dewa tertinggi untuk menikahkan anak-anak mereka pada upacara ulang tahun. Tanyun berkata pelan, Komandan Besar, putra tertua San Peng yaitu San Shuyun dan putra keduanya San Shutian. Aku telah mendengar bahwa mereka telah meninggal. Mungkinkah putra ketiganya San Shuzeng yang akan dinikahkan? Ya, Raja Dewa Baicheng mengangguk dan berkata, memang benar keduanya akan menikah. Mendengar ini, ekspresi Tanyun serius, dan dia memikirkan bagaimana San Shuzeng, Bai Xuanqi, dan yang lainnya mengejar dan ingin menghabisinya di jurang para dewa yang ganas. Pada awalnya, di depan mereka, setelah melarikan diri ke gua pelahap di kedalaman jurang para dewa, ia memasuki tempat rahasia tempat para dewa di Honghuang dan Dewa Manhuang berhibernasi. Dan mereka berpikir bahwa Tanyun telah mati oleh aura kekerasan di gua menelan dewa. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan Tanyun adalah ketika dia berada di jurang para dewa yang ganas. Dia menghabisi Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, dan bawahan Jiang Feixu juga mengawasinya. Begitu Jiang Feixu memberitahu Raja Dewa Jianglong seperti apa dia, Raja Dewa Jianglong pasti akan menyerangnya. Tanyun tidak tahu apa hubungan antara Raja Dewa Baicheng dan San Peng, Raja Dewa tertinggi, dan Raja Dewa Jianglong. Raja Dewa Baicheng memandang Tanyun ke samping. Yuner, ada apa denganmu? Wajahmu jelek sekali. Tanyun membungkuk dan berkata, Komandan, bagaimana hubunganmu dengan Raja Dewa Jianglong, San Peng, dan Raja Dewa tertinggi? Meskipun Raja Dewa Baicheng tidak tahu mengapa Tanyun menanyakan hal ini, tetapi dia tetap berkata jujur. Sangat tidak baik. Setelah mendengar itu, Tanyun diam-diam menghela nafas lega. Yuner, apakah kamu mencoba mengatakan sesuatu? Raja Dewa Baicheng bertanya. Tanyun berkata, Komandan Besar, bawahan ini akan pergi bersamamu kali ini. Aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan. Karena ketika bawahan berada di jurang para dewa yang ganas, Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, ingin menghabisi bawahan, tetapi dia mati oleh bawahan. Apakah kamu menghabisi Jiang Feixu? Baicheng tercengang. Anak baik, kamu sangat berani. Tanyun batuk ringan. Pada saat itu, bawahan terpaksa melakukannya karena ketidakberdayaan. Juga pada saat itu, San Shuzeng dan Bai Xuanqi juga ingin menghabisi bawahan. Bawahan memiliki kebencian terhadap mereka, dan bawahan khawatir pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun kali ini akan membawa bencana bagimu. Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng jatuh ke dalam perenungan singkat, dan matanya yang keruh menunjukkan dominasi yang kuat. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut. Sekarang kamu adalah orang dari Raja Dewa ini, dan Raja Dewa ini pasti akan melindungimu. Terima kasih, Komandan Besar. Tanyun membungkuk dalam-dalam. Baicheng tersenyum ramah. Yuner, tidak ada seorang pun di sini, jadi kamu tidak perlu bersikap lebih sopan kepadaku. Juga, ketika kamu tiba di kota Dewa Hongmeng, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya. Bersikap baiklah. 3 bulan kemudian, Raja Dewa Baicheng mengendarai perahu dan memasuki kota militer Raja Dewa tertinggi. Pada awalnya, Tanyun tiba di kota militer tertinggi melalui formasi teleportasi, dan kemudian tiba di kota Qingtian. Raja Dewa Baicheng berkata kepada Tanyun, di perbatasan luar alam Dewa Hongmeng, hanya kota militer tertinggi yang memiliki formasi teleportasi untuk mencapai kota Dewa Hongmeng. Dari sini kita dapat melihat seberapa besar Lingxia Tianjun mempercayai Raja Dewa tertinggi. Tanyun mencibir dalam hatinya. Di masa lalu, tempat persembunyiannya setelah dia terluka parah, San Peng memberitahu Raja Dewa tertinggi. Lalu Raja Dewa tertinggi memberitahu Lingxia Tianjun. Lingxia Tianjun secara alami sangat percaya pada Raja Dewa tertinggi. Tanyun tahu ini. Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa lainnya secara alami mengetahuinya. Raja Dewa Baicheng membawa Tanyun ke aula formasi teleportasi tanpa halangan apapun. Kemudian, Raja Dewa Baicheng membuka formasi teleportasi. Dia dan Tanyun menghilang dari formasi teleportasi dari udara tipis. 9 bulan kemudian, di kota Dewa Hongmeng, di kehampaan di luar kota, gerbang teleportasi jutaan kaki muncul.
Detik berikutnya, Bai Cheng dan Tanyun terbang keluar dari gerbang teleportasi dan melesat di luar gerbang kota. Di bawah gerbang kota yang setinggi jutaan kaki, dijaga ketat seperti biasanya, dan ada puluhan ribu pasukan manusia kura-kura. Jenderal Dewa Raksasa Kura-Kura menemukan bahwa orang yang datang adalah Raja Dewa Bai Cheng dengan tubuh setinggi 1000 kaki. Dia sangat membungkuk dan dengan hormat berkata, "Selamat datang Raja Dewa Bai Cheng." Iya, Raja Dewa Bai Cheng mengangguk, kembali menatap Tanyun dan berkata, "Yuner, kenakan baju besi pasukan keluarga Bai." Setelah Tanyun menjawab dalam satu pikiran, satu set baju besi putih perak muncul dari permukaan tubuhnya. Di bahu kiri baju besi, ada kata pasukan Bai, dan ada 3 bintang yang mempesona. Dapat dilihat dari armor bahwa Tanyun adalah prajurit surgawi bintang 3 di pasukan keluarga Bai. Jenderal raksasa itu menatap Tanyun dan berkata sambil tersenyum, "Jadi ini kamu. Dewa ini mengingat bahwa kamu membawa keluargamu untuk bergabung dengan militer beberapa dekade yang lalu." Jenderal memiliki ingatan yang baik, kata Tanyun dengan kepalan tangan. Jenderal Dewa Kura-Kura menatap Raja Dewa Bai Cheng, pupil matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. "Tuan Raja Dewa, apakah kamu hanya membawa salah satu pasukan keluarga Bai? Ada apa?" Raja Dewa Bai Cheng tersenyum. "Tuan Raja Dewa, kamu tidak tahu sesuatu." Jenderal Dewa berkata dengan jujur. "Di antara Raja Dewa lainnya, hanya Raja Dewa Mufeng yang memiliki prajurit Dewi Surgawi bintang 4. Tidak hanya cantik, tetapi juga salah satu yang terkuat. Prajurit yang dipimpin oleh Raja Dewa lainnya, semuanya adalah prajurit surgawi bintang 9. Aku khawatir pada akhirnya, anak yang kamu bawa ini mungkin bukan lawan dari mereka." Raja Dewa Bai Cheng tertawa dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan diriku." Tetapi Raja Dewa ini memiliki kepercayaan pada anak ini. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng memimpin Tanyun ke kota Dewa Hongmeng, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Tuan Raja Dewa, ada apa?" Tanyun berkata dengan transmisi suara. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata, "Yuner, Raja Dewa Mufeng ini adalah salah satu dari 10 Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng, dan dia setenar Raja Dewa tertinggi. Bawahannya berani dan pandai bertarung, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada pasukan keluarga Bai kita. Prajurit Dewi yang dia bawa kali ini hanyalah prajurit Dewa Surgawi bintang 4. Tetapi dia adalah orang pertama di antara puluhan miliar prajurit di pasukan keluargamu, dan kekuatan tantangan lompatannya sama ekstrimnya denganmu. Prajurit Dewi ini, ketika kamu bertemu besok, kamu harus ekstra berhati-hati." Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan mengingatnya." Pada saat ini Tanyun juga penasaran dengan prajurit Dewi itu. Waduh guys, siapa ya prajurit Dewi Surgawi bintang 4 tapi kok bisa jadi nomor 1 tuh? Kalau feeling Mimin sih ya ibu dari anaknya Tanyun. Hayo siapa yang tahu komen ya guys, komen di kolom komentar. Siapa dia ya. Oke, sebelum video berakhir, bentar dulu. Mimin juga mau bilang sorry ya kalau suara di video kali ini agak beda. Mimin kecapean teman-teman. Kecapeannya karena kemarin 3 hari begitulah. Jadi suara Mimin belum pulih ya. Mohon dimaklumin. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan.